Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Nah, apabila di antara kalian ada yang sedang sakit, semoga segera sembuh sehingga bisa semangat lagi dalam mengikuti pelajaran ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 5 yaitu tentang cuaca. Subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, ini ada di halaman 197 sampai dengan 211. Baiklah anak-anak, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 3. Cuaca cerah di pagi hari kini berubah menjadi cuaca berawan. Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi. Sore hari yang dinanti pun tiba. Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin telah tiba di rumah Edo. Mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Edo sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong. Dan gambarnya ya anak-anak. Ayo mencoba. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian. Nah, perhatikan gambarnya. Potongan kain pertama ya. 6/6 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6 ya. Penyebutnya tidak perlu dikurangi. Yang dikurangi adalah pembilangnya, yaitu 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian potongan kain kedua 5/6 ya. Perhatikan warna dari potongan ini warna biru menunjukkan 5/6 ya. 6 itu karena ada potongannya berjumlah 6. Jadi penyebutnya 6. Kemudian dikurangi dengan 1/6 karena di sini ada yang diwarnai adalah warna biru hanya 1, jadi 1/6. 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. Perhatikan gambarnya ya, yang diwarnai warna biru itu ada 4 potong ya. Keseluruhan potongannya ada 6. Jadi 4/6. Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk mereka berenam. Masing-masing mendapat 1/6 bagian. 1/6 bagian kain berbentuk persegi panjang. Sekarang Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian berbentuk segitiga. Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin. Masing-masing akan mendapatkan 3/8 bagian kain. Perhatikan potongan kain pertama ya, ini 8/8 dikurangi potongan kain yang berikutnya 3/8 sama dengan 5/8 ya. Kemudian potongan kain kedua 5/8. Nih gambarnya yang diwarnai ada 5/8. 8 karena potongannya ada 8 potong ya, jadi 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 2/8. Sisa kain 2/8 bagian disimpan untuk Edo. Ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama? Perhatikan kembali cara Edo memotong kain dan membaginya kepada teman-teman. Lakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama untuk soal-soal berikut. Isilah jawaban pada tempat yang tersedia. Beri warna pada gambar sesuai dengan jawabanmu. Nah anak-anak, perhatikan gambar berikut. 3/3 ini warnanya ada 3 ya, warna merah. 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2
2/3. Nah, 2/3 itu berarti yang diwarnain ada 2 potong ya. Ya, warnain. Silahkan kalian warnain ini sampai penuh 2 potong ya. Jadi menunjukkan ini 2/3. Kemudian yang kedua 7/7 ya, ini utuh ya. 7/7 dikurangi 6/7. Gambarnya yang diwarnain ada 6 ya. 6/7 sama dengan 1/7. Nah, 1/7 itu berarti 1 yang diwarnain. Silahkan kalian warnain ya sampai penuh. 7/9 dikurangi 4/9 sama dengan ya 3/9. 3/9 berarti yang diwarnain ada 3 ya. Iya, 3 potong. Oke. Kemudian sekarang yang nomor 4, 4/11 dikurangi 3/11 sama dengan ya bagus 1/11. Berarti yang diwarnai hanya 1. Silahkan ya kalian warnain ini sampai penuh ya warnanya. Ayo berdiskusi. Edo dan teman-teman telah selesai menyiapkan kain. Sambil beristirahat sejenak, mereka berbincang tentang kedatangan Pak Tono. Mereka mengingat kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim yang telah mereka dapatkan. Informasi ini akan mereka sampaikan esok saat berjumpa dengan Pak Tono. Berikut percakapan mereka. Ya, di sini ada Dayu, Siti, dan Denny. Diawali dengan Dayu. Saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim. Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan. Kemudian, Siti bertanya, apa isi informasi itu? Isinya tentang letak Indonesia di garis khatulistiwa, juga tentang pengaruh iklim di Indonesia. Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan, jawab Dayu. Kemudian Denny berkata, iya betul, informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim, kata Siti. Nah, kemudian Udin berkata, betul Siti, informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono. Edo, apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Tanya Lani kepada Edo. Kemudian dijawab oleh Edo. Tentu saja, nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Nah, informasi apa yang kamu peroleh tentang cuaca, musim, dan iklim? Ceritakanlah di hadapan teman-temanmu. Lakukan secara bergiliran. Ayo berkreasi. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengingatkan kembali cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, cara menusukkan jarum pada kain. Ya, perhatikan. Langkah kedua, mulai menjahit dengan teknik veston. Dan langkah ketiga, jahitlah seluruh pinggiran kain. Sekarang semua potongan bagian kain siap ditempel di kain utama. Ayo mencoba anak-anak. Edo dan teman-teman telah selesai menempel semua potongan bagian kain. Lihatlah karya mereka. Nah, ini dia karyanya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Ayo membaca
Sore yang dinanti telah tiba, cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Perhatikan gambar berikut. Halo anak-anak, maaf ya Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu, kata Pak Tono. Iya Pak, tidak apa-apa. Oh ya, nama saya Edo. Ini teman-teman saya, kata Edo. Kemudian Lani berkata, wah kebetulan sekali, itu contoh tentang perubahan cuaca. Kemudian Siti pun berkata, iya beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan. Iya betul, di sini cuaca cerah. Ternyata di tempat lain hujan, kata Benny. Kemudian kata Lani, di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kemudian Udin pun berkata, kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik, kata Pak Tono. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Ini adalah mendung disertai petir, kemudian yang ini mendung dan turun hujan. Yang ini cerah berawan, kemudian ini cerah, ini berawan, dan yang ini berawan, kemudian akan turun hujan. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Ayo berdiskusi. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman dibolehkan untuk bertanya. Bacalah diskusi mereka dengan seksama. Bagaimana anak-anak, siapa yang mau bertanya? Tanya Pak Tono. Saya Pak, apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Tanya Siti. Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut, kata Pak Tono. Apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Tanya Dayu. Iya betul Dayu, kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, jelas Pak Tono. Kalau sekarang cuaca sering hujan berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Tanya Benny. Kemudian dijawab oleh Pak Tono. Iya Benny, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap
10 hari. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Edo dan teman-teman. Saya, Pak. Ayo bercerita. Cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat. Kalau iklim dalam waktu panjang. Musim di Indonesia hanya ada 2, musim hujan dan musim kemarau. Sekarang giliranmu menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Ceritakanlah dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri. Berceritalah di depan teman-temanmu. Ajak mereka untuk ikut bercerita secara bergiliran. Ayo beraktivitas anak-anak. Hari sudah makin sore. Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Eni dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Di tengah jalan, hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1, Udin melangkah menuju area tolakan. Kemudian posisi kedua, Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat. Posisi 3, Udin melakukan gerakan melayang. Kaki tumpuan lurus ke belakang. Kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Posisi 4, Udin ada pada posisi di udara. Kedua kaki dirapatkan dan ditekuk ke depan. Kedua tangan ditekuk ke atas. Kemudian posisi 5, Udin siap mendarat. Kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Posisi 6, kedua kaki Udin mendarat di atas matras. Kedua telapak tangan menumpu di atas matras. Teman-teman memperhatikan gerakan Udin. Mereka pun mencoba melakukan gerakan yang sama. Tak lama kemudian, hujan mulai reda. Lani, Siti, Dayu, dan Beni pun pamit pulang. Dapatkah kamu menirukan gerakan lompatan Udin? Lakukan bersama teman-temanmu. Lakukan secara bergiliran ya. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk tema 5, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.